Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem air conditioner pada kendaraan ringan atau mobil. Mari kita simak penjelasan tentang sistem air conditioner dari Toyota berikut ini. Air conditioner mobil yaitu suatu sistem yang memelihara temperatur dari kelembaban di dalam mobil pada tingkat tertentu adalah sangat penting untuk kenyamanan berkendara. Di dalam video ini Anda akan mempelajari sifat refrigerant, bagaimana refrigerant mengubah bentuknya pada saat bersirkulasi di dalam sistem, dan apa yang akan terjadi apabila jumlah refrigerant tidak sesuai di dalam sistem. Kita mempelajari aliran refrigerant, mari kita ulas kembali lokasi dari komponen air conditioner dan kita lihat bagaimana komponen tersebut dihubungkan satu sama lain di dalam kendaraan yang sebenarnya. Akan kita gunakan Corolla sebagai contoh dan ini adalah kompresor. Kompresor dihubungkan ke kondensor melalui pipa dan selang. Kondenser dihubungkan ke unit receiver dan dryer. Unit receiver dan dryer dihubungkan ke expansion valve. Dan expansion valve dihubungkan ke sebuah evaporator. Komponen-komponen utama ini dihubungkan dengan pipa dan selang, dan gas pendingin atau refrigerant mengalir melalui komponen tersebut, pipa dan selang. Sekarang mari kita pelajari tentang refrigerant. Kita sedang melihat sebuah bejana kaca yang berisi refrigerant dan bejana ini ditempatkan pada sebuah balok es. Tetapi refrigerant nampak mendidih. Sebenarnya refrigerant sedang menguap. Mari kita masukkan refrigerant di dalam bejana ini. Bejana ini sekarang tidak lagi di atas es, sehingga temperaturnya harus lebih tinggi daripada yang baru saja kita lihat. Akan tetapi refrigerant sama sekali tidak mendidih. Tahukah Anda mengapa? Refrigerant tidak mendidih karena sebagaimana yang dapat Anda lihat di sini, refrigerant telah diberi tekanan. Kedua eksperimen ini memperlihatkan dua hal, yaitu satu, bahwa refrigerant sangat mudah menguap sekalipun pada temperatur rendah, dan dua, bahwa refrigerant mudah mencair apabila diberi tekanan. Sifat-sifat refrigerant ini dapat diilustrasikan dalam grafik ini. Garis ini menunjukkan tekanan yang diberikan kepada refrigerant. Garis ini menunjukkan temperatur.
Dan garis kurva ini menunjukkan batas di antara refrigeran cair dan refrigeran gas. Refrigeran berubah menjadi gas apabila temperatur dan tekanannya berada di atas garis batas ini dan menjadi cair apabila temperatur dan tekanannya berada di bawah garis batas ini. Bila mana refrigeran berubah menjadi gas, refrigeran memerlukan panas penguapan. Mari kita tes dengan menggunakan bunga mawar. Refrigeran telah mengambil begitu banyak panas dari bunga mawar, sehingga bunga mawar membeku dengan sempurna. Mari kita pelajari bagaimana refrigeran bekerja di dalam sebuah air conditioner mobil. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa refrigeran mengambil panas dari udara yang ada di dalam ruang penumpang pada saat menguap di dalam evaporator. Dan refrigeran melepaskan panas keluar kendaraan pada saat refrigeran mencair di dalam kondenser. Refrigeran dipaksa mengalir dengan tekanan di dalam sistem oleh kompresor. Dalam ilustrasi animasi ini memperlihatkan aliran refrigeran. Yang berwarna merah menunjukkan aliran refrigeran yang bertekanan dan yang berwarna biru mengalir refrigeran yang tidak bertekanan. Sistem air conditioner mobil yang sebenarnya terdiri dari 3 komponen, ditambah unit receiver dan dryer serta expansion valve. Sekarang berdasarkan pada apa yang telah kita pelajari, lebih jauh mari kita lihat bagaimana refrigeran sebenarnya berubah menjadi gas dan kembali cair lagi. Equipment khusus ini telah kita rancang sehingga kita dapat melihat aliran refrigeran yang sebenarnya pada saat air conditioner bekerja. Aliran refrigeran dimulai dari kompresor. Refrigeran yang berbentuk gas ditekan oleh kompresor. Mari kita bandingkan tekanan sebelum refrigeran masuk dan setelah meninggalkan kompresor. Tekanan naik hingga 15 kg per cm persegi di bagian keluaran kompresor. Sekarang mari kita uji refrigeran dengan lebih dekat lagi sebelum dan setelah ditekan oleh kompresor. Pertama-tama mari kita lihat seperti apa refrigeran sebelum kompresi. Sebagaimana yang Anda lihat, refrigeran seperti kabut. Dengan kata lain, refrigeran mengalir dalam bentuk gas. Ini menunjukkan refrigeran setelah kompresi. Nampaknya refrigeran masih tetap sama sebelum dan sesudah kompresi. Dengan kata lain, refrigeran masuk ke dalam kompresor sebagai gas dan keluar dari kompresor juga sebagai gas. Mari kita lihat akan adanya perbedaan temperatur refrigeran sebelum dan sesudah kompresi. Temperatur telah naik dari 13 derajat menjadi 94 derajat Celcius setelah kompresi. Mari kita kembali ke grafik yang menunjukkan hubungan antara temperatur dan tekanan. Oleh karena tekanan terukur sebesar 15 kg per cm persegi dan temperatur terukur sebesar 94 derajat Celcius, maka refrigeran berupa gas. Apabila temperatur diturunkan secukupnya, kita dapat mengubah refrigeran gas menjadi refrigeran cair. Refrigeran bertekanan yang panas dikirimkan dari kompresor ke kondensor, di mana temperaturnya diturunkan.
refrigerant di dalam kondensor didinginkan oleh udara pada saat kendaraan meluncur atau oleh kipas pendingin dari kendaraan. Mari kita ukur temperatur refrigerant di bagian pemasukan dan pengeluaran dari kondensor. Sebagaimana yang Anda lihat di sini, temperatur diturunkan banyak sekali, diturunkan oleh kondenser, dan refrigerant diubah menjadi cair. Dengan kata lain, refrigerant melepaskan panas yang dikumpulkan dari udara dalam ruang penumpang keluar kendaraan. Sekarang kita akan melihat bagaimana refrigerant berubah bentuk dari gas menjadi cair. Refrigerant yang dikirimkan ke kondensor masih sangat panas dan biasanya terlihat seperti kabut. Dengan kata lain, refrigerant berbentuk gas pada saat mencapai kondensor. Pada saat refrigerant mengalir melalui kondensor selama beberapa waktu, sebagian besar refrigerant menjadi cair yang mengandung sejumlah gas. Ini adalah refrigerant di bagian pengeluaran kondensor. Refrigerant yang telah menjadi cair biasanya transparan. Seperti yang dapat Anda lihat di sini, refrigerant telah hampir semua berubah menjadi cair. Refrigerant cair selanjutnya dikirimkan ke unit receiver dan dryer. Unit receiver dan dryer memiliki dua fungsi sesuai dengan namanya, yaitu menampung dan juga mengeringkan refrigerant. Ini adalah unit receiver dan dryer sebenarnya yang dipotong sebagian. Ini adalah bagian pengeringan di mana air dan kotoran diambil dari refrigerant. Refrigerant dikeringkan dan dibersihkan oleh unit receiver dan dryer, dan sesudahnya dikirimkan oleh evaporator melalui expansion valve. Mari kita ukur tekanan refrigerant sebelum dan setelah masuk expansion valve. Refrigerant dikirim dari kompresor dengan tekanan tinggi, tetapi tekanan itu diturunkan banyak sekali pada saat refrigerant meninggalkan expansion valve. Tekanan diturunkan oleh expansion valve sehingga refrigerant cair dapat diubah menjadi gas oleh evaporator. Pada saat yang sama, expansion valve mengatur jumlah refrigerant untuk menjaga kapasitas pendinginan pada tingkat yang optimum. Sekarang kita akan melihat bagaimana jumlah refrigerant dapat diatur. Expansion valve dihubungkan dengan heat sensitive tube yang mengukur temperatur di bagian pengeluaran evaporator. Apabila temperatur di dalam ruang penumpang panas, maka udara panas mengalir melalui evaporator. Maka temperatur refrigerant di bagian pengeluaran evaporator meningkat. Heat sensitive tube mengirimkan signal ke expansion valve memberitahukan bahwa temperaturnya tinggi. Expansion valve membuka saluran refrigerant lebih lebar sehingga sejumlah refrigerant yang lebih besar diizinkan mengalir melalui evaporator. Di sini lain, pada saat temperatur udara di dalam ruang penumpang rendah, maka udara dingin mengalir melalui evaporator. Akibatnya, temperatur refrigerant di bagian pengeluaran evaporator menurun. Heat sensitive tube mengirimkan signal ke expansion valve.
dan expansion valve mengurangi sebesarnya saluran katup sehingga jumlah refrigerant yang mengalir melalui sistem berkurang. Expansion valve menambah dan juga mengurangi besarnya saluran katup secara berulang-ulang sehingga jumlah refrigerant yang tepat disuplai di setiap saat. Sekarang kita akan menguji bagaimana udara didinginkan oleh evaporator. Pertama, kita akan melihat bagaimana refrigerant berubah di dalam evaporator setelah tekanannya diturunkan oleh expansion valve. Ini adalah refrigerant di dekat pemasukan evaporator. Pada tahap ini, hampir keseluruhan refrigerant berbentuk cair. Akan tetapi pada saat refrigerant mencapai titik pertengahan evaporator, jumlah refrigerant cair telah banyak berkurang. Ini adalah refrigerant di bagian pengeluaran evaporator. Cairan telah hilang dan yang ada adalah refrigerant dalam bentuk kabut. Dengan kata lain, refrigerant telah diuapkan semuanya. Mari kita bandingkan temperatur di bagian pemasukan dan pengeluaran evaporator. Temperatur refrigerant di bagian pemasukan adalah 4 derajat Celcius dan di bagian pengeluaran 6 derajat Celcius. Seandainya temperatur udara sekitar di dekat evaporator adalah 40 derajat Celcius, maka temperatur udara telah diturunkan sebesar 36 derajat Celcius di bagian pemasukan dan 34 derajat Celcius di bagian pengeluaran oleh peristiwa penguapan refrigerant. Di bagian belakang evaporator ada sebuah kipas. Kipas ini mengirimkan udara dingin ke dalam ruang penumpang. Dalam hal ini, evaporator mengambil panas dari udara ruang penumpang melalui penguapan refrigerant. Refrigerant yang telah berbentuk gas semua kembali ke kompresor untuk memulai siklus sirkulasi yang baru. Sekarang mari kita ulas kembali siklus pendingin dan kita lihat bagaimana refrigerant mendinginkan udara di dalam ruang penumpang. Refrigerant mengambil panas dari udara sehingga kembali menjadi gas. Refrigerant ditekan oleh kompresor agar mudah menjadi cair. Akan tetapi dengan menekan gas saja tidak cukup membuat refrigerant menjadi cair. Gas refrigerant dapat menjadi cair apabila didinginkan oleh kondensor. Dan panas yang diambil dari udara oleh evaporator dilepaskan keluar kendaraan oleh kondensor. Refrigerant cair ditampung di dalam unit receiver dan dryer. Kotoran dan air juga dibuang dari refrigerant di dalam unit ini. Tekanan diturunkan oleh expansion valve. Expansion valve juga mengatur jumlah refrigerant yang disuplai ke evaporator. Kemudian refrigerant kembali mengambil panas dari udara di dalam ruang penumpang sehingga refrigerant diubah menjadi gas oleh evaporator dan siklus berulang kembali. Kita telah mempelajari fungsi dasar dari refrigerant di dalam sistem air conditioning mobil yang didasarkan pada asumsi supply refrigerant yang tepat jumlahnya. Sekarang apa yang akan terjadi apabila jumlah refrigerant di dalam air conditioner tidak cukup atau apabila terlampau banyak?
Mari kita keluarkan sejumlah refrigeran dan kita lihat apa yang akan terjadi. Anda dapat dengan mudah membayangkan bahwa kemampuan pendingin air conditioner akan berkurang apabila refrigeran di dalam sistem kurang. Tetapi mengapa demikian? Apabila jumlah refrigeran kurang, maka biasanya jumlah refrigeran yang ada di dalam receiver dan dryer unit juga berkurang. Oleh sebab itu, banyak refrigeran masih berbentuk gas pada saat mencapai expansion valve, seperti yang dapat Anda lihat di sini. Apa yang terjadi selanjutnya di dalam evaporator? Apabila refrigeran di dalam sistem kurang, maka bagian yang lebih besar refrigeran berbentuk gas adalah di dekat pemasukan evaporator. Dan sebagian gas di bagian tengah evaporator. Biasanya refrigeran masih berbentuk gas pada saat meninggalkan evaporator. Dengan kata lain, apabila refrigeran di dalam sistem kurang, maka refrigeran berubah menjadi gas pada saat mencapai pertengahan evaporator dan penguapan tidak terjadi di dekat pengeluaran evaporator. Ini berarti refrigeran tidak mengambil panas dari udara. Sekarang apa yang akan terjadi apabila kita mengisi terlampau banyak refrigeran? Mari kita masukkan refrigeran dari kaleng yang lain dan kita lihat apa yang akan terjadi. Sisi tekanan tinggi kompresor adalah 10 kg per cm persegi lebih tinggi dari tingkatan normal. Tekanan yang sedemikian tinggi selanjutnya mengirimkan refrigeran cair yang lebih banyak ke expansion valve. Selanjutnya mari kita lihat apa yang akan terjadi di dalam evaporator. Sebagian besar refrigeran di bagian pemasukan berbentuk cair. Dan sebagian besar refrigeran masih berbentuk cair di pertengahan evaporator. Kita masih dapat melihat sejumlah refrigeran cair di dekat pengeluaran yang seharusnya telah berubah menjadi gas seluruhnya. Dengan kata lain, jumlah refrigeran yang terlampau banyak mengakibatkan refrigeran tidak dapat menguap seluruhnya sebelum meninggalkan evaporator. Ini berarti refrigeran tidak cukup mengambil panas dari udara sebagaimana pada kondisi yang jumlah refrigerannya kurang. Eksperimen ini menunjukkan bahwa kapasitas pendinginan dari air conditioner dipengaruhi oleh jumlah refrigeran, baik yang kurang maupun yang berlebihan. Di dalam video ini, kita telah mempelajari dasar dari refrigeran sebagai langkah awal untuk mempelajari air conditioner mobil. Kita tidak mempelajari bahwa kita harus mengisi refrigeran dengan jumlah yang tepat ke dalam sistem air conditioning. Hal ini disebabkan kapasitas pendinginan dipengaruhi oleh jumlah refrigeran, baik yang kurang ataupun yang berlebihan. Kita telah mempelajari bahwa air conditioner mobil dapat bekerja normal hanya apabila jumlah refrigeran dapat dicairkan dan diuapkan secara normal.